ya semua orang mengalami itu, tapi karena ini adalah kayak ini bayi aku loh baru lahir, tapi ada cobaan ini gitu. Kemudian karena pandemi itu saya sering buka-buka IG, banyaklah keluar tuh yang sekolah menjahit tuh. Saya nggak tahu dari namanya Esmod, segala macam nama, keluarlah namanya Taglia. Nggak tahu, saya jatuh hati aja sama nama Taglia itu. Saya coba, oh price-nya lumayan, saya bisa nih kayaknya. Hanya dalam 3 bulan, seminggu 2 kali kalau nggak salah, saya mau ambil deh gitu. Karena mumpung pandemi. Sekolah lagi nih, kursus ya, itu juga jadi gini, gak pernah, udah lama gak pernah sekolah. Iya gak pernah, ini 3 jam loh, duduk lama begini 3 jam, saya gak bisa gitu nonton film yang menarik aja, saya udah skip tuh. Gak bisa saya nonton sambil yang gini, nonton asik itu gak ada. Yang ada sambil ke dapur, sambil kemana. Jadi saya kebayang juga 3 jam ngapain tapi aja. akhirnya dijalanin. Tapi akhirnya saya jalanin, setelah punya ilmu menjahit itu, berangkatlah kita lebih yakin, oke. Tapi ternyata saya nggak bisa sendiri gitu. Nah, kemudian saya cari lagi teman saya yang punya koneksi. Saya berpikir hanya gini, kalau penjahit banyak, tapi mereka udah bekerja, apa yang membuat saya bisa mempekerjakan orang yang dia banyak akan mendapat ilmu, tapi juga bekal dia yang one day dia punya ini gitu. Saya liriklah anak SMK. Oh gitu, jadi ke SMK. Yang ini ya kejuruannya menjahit tuh ya? Tata busana. Tata busana namanya, ya. Saya dapat tuh 1. Kemudian kita berdua namanya April. Jadi saya udah tidak menganggap dia pegawai saya, tapi dia soulmate saya, udah partner. Karena tanpa dia saya nggak ada teman diskusi. Sebetulnya kan desain itu perlu teman diskusi juga untuk pemilihan bahan apa gitu. Jadi karena partner saya yang kawan saya di bank itu adalah orang sibuk, dia IO, acara banyak lah. Jadi saya nggak mungkin, Pak sini deh saya mau beliin, nggak mungkin gitu. Jadi saya beruntung sekali punya April itu. Dan akhirnya keluarlah desain simpul yang lebih banyak lagi. Iya. Lebih variatif. Dapat inspirasi setiap desainnya dari mana? Begini, saya adalah orang yang memegang paham bahwa hidup itu mengalir aja. Oh gitu. Karena saya awalnya perfectionist, punya target, selalu punya target. Ketika nggak tercapai itu saya dropnya tuh terlalu lama. Untuk bangun tuh sangat susah. Jadi untuk switch ke punya pedoman bahwa hidup itu mengalir aja karena sudah ada yang mengatur, itu butuh waktu panjang dengan punya anak 5, mendidik mereka itu banyak sekali loh ceritanya. Karena seperti ini ya, anak-anak pulang sekolah, Bu dapat oleh-oleh dari teman saya, dari Jepang gitu. Mereka nggak tahu Jepang di mana, tapi nggak pernah tanya sama saya ada juga mereka belum pernah sama sekali sampai usia mungkin SMP ya, mereka nggak pernah, kita nggak ada traveling bersama tuh nggak ada. Sampai saya suatu saat saya tanya nih, kamu ingin nggak sih pergi-pergi kayak teman-teman kamu gitu? Untuk apa? Oh, gitu. Karena gitu ya. Ternyata memang akhirnya saya belajar juga. Ternyata traveling itu kebiasaan yang ditanamkan orang tua sih. Iya. Ketika orang tuanya tidak, itu ya malah mereka bertanya. Mereka juga enggak ini ya. Jadi malah mereka untuk apa gitu? Apa? Kita biar sama-sama aja. Di rumah emang nggak pernah sama-sama gitu. Kayaknya di rumah lebih sering sama-sama. Jadi saya belajar. Jadi belajar itu dari apa yang terjadi di rumah. Nah, kemudian saya switch lah itu. Jadi hidup itu mengalir aja. Dengan desain pun gitu, kalau lagi saya di jalan, tiba-tiba saya pengen bikin inilah baju ini, saya coret-coret. Kebiasaan mencoret-coret itu memang saya pelajari karena proses desain itu kita bukan orang yang
mencari inspirasi gitu. Itu akan sulit dan lama. Tapi kalau ketika inspirasi itu datang, ide itu datang, kita harus siap dengan itu. Karena kalau kita nggak siap, itu hilang. Iya. Makanya jadi, harus punya kebiasaan coret-coret itu tadi ya. Segera saya coret dan itu saya kumpulkan. Kemudian saya lihat apa yang harus saya keluarkan. Ini berarti kemana-mana bawa sketchbook? Yes. Wow. Tas selalu ada di tas ya? Oh, gitu. Selalu ada. Kalau nggak ada saya minta dimanapun saya ada kertas nggak ada. Di restoran lagi ada apa langsung coret-coret. Bu nggak ada, adanya kertas bond. Nggak apa-apa, kertas bond bikin kecil. Segitunya ya. Cuma segini aja. Tapi tetap jadi. Ada beberapa karya yang berangkat dari kejadian-kejadian unik kayak gitu. Banyak justru ya. Wow. Jadi saya lihat banyak sih dari anak kecil karena saya tuh sangat catchy gitu kalau ada anak-anak kecil gitu saya langsung lihat apa yang dilakukan. Karena bajunya dia melorot nggak dibetulin sama orang tua saya. Tapi lucu nih kalau jadi gitu ya. Jadi hal-hal kecil bisa seperti itu. dari mana aja inspirasinya berarti ya. Betul. Tapi awal saya mulai Simpul itu pun saya juga berpikir bahwa sebenarnya baju udah banyak. Karena kekhawatiran saya untuk melangkah nanti tidak orang ini laku enggak ini apa gitu. Jadi saya berpikir apa yang enggak ada ya gitu. Yang membedakan gitu ya. Akhirnya saya gini, karena saya interior, saya kemudian terkilaslah kata-kata fasad. Nah, apa fasad itu kan fasad bangunan ya. Kalau di bangunan itu adalah fasad. Fasad itu tampak muka dari suatu bangunan. Jadi kemudian yang saya keluarkan adalah fasad busana. Nah, jadi itu saya bukan mendesain. Saat merayakan 5 tahun Simpul itu? Sebetulnya dari awal. Dari awal itu sudah jadi ada? Yang saya bikin konsepnya fasad. Selalu fasad. Selalu fasad itu busana. berarti dia mengcover baju yang kita sudah ada. Kenapa? Saya yakin semua orang, apalagi wanita ya, itu pasti punya style masing-masing. Dia punya basic desain atau tidak, tapi wanita itu punya dari dasar hatinya tuh untuk berpakaian yang seperti apa tuh ada. Saya tidak ingin merubah itu. Nah, tinggal ditambahkan dengan apa yang saya buat, melengkapi apa yang diri kita yang sudah style kita masing-masing. Oh keren, jadi setiap orang tuh masih bisa ada dirinya gitu ya. Oh keren banget konsepnya. Untuk sejauh ini karya-karyanya tuh apakah selalu melibatkan wastra gitu? Atau kan saya lihat tuh di koleksi-koleksinya tuh banyak tenun, banyak batik-batik. Awalnya enggak, karena kalau sudah fasad kita udah numpuk baju yang ada. Jadi saya harus memilih bahan yang light. I see, biar nggak terlalu berat di tampilan gitu. Betul. Karena nanti bertumpuk-tumpuk berat banget. Iya gitu. Akhirnya saya memilih bahan yang sangat ringan. Saat itu adalah organza. Organza, wow. Kenapa jadi ke wastra? Saya juga dalam perjalanan mendesain itu pun berpikir apa sih kita yang mewakili kita sebagai desainer Indonesia kalau kita nggak mengeluarkan fabric dari wastra. Karena kita sebagai orang Indonesia identitasnya tetap harus ada gitu. Betul. Ya, jangan sampai hilang. Tapi tetap ada fasadnya dong di situ, fasad busana ditambahkan ini itu gitu ya. Wah keren banget. Sejauh ini apakah akan ada lagi nih terobosan terbaru dari Simpul? Sebenarnya kalau terobosan nggak ada sih. Tapi saya selalu memperkenalkan bagaimana kita harus bisa kreatif ada diri sendiri. Jadi tidak selalu bergantung atau apalagi mengikuti misalnya baju ini nih lagi tren terus kita trend fashion. Semua orang ke situ. Lagi pakai ini gitu. Cocok atau tidak. Pokoknya ini lagi tren. Gue harus punya, gue harus pakai gitu. Itu saya mau coba tidak ke situ. Jadi
eh, saya selalu berusaha mendesain sesuatu yang ketika saya pakai seperti ini, ketika si A pakai seperti itu, si B seperti anu, si C seperti inu. Ya, gitu. nggak apa-apa gitu ya, bisa beda nggak Jadi apa-apa. betul, bisa semuanya dibolak-balik di atas bawah, atau yang satunya diputar ke sini, putar ke situ, kancing sana, kancing sini. Itu terjadi di setiap desain saya. Wah, itu jadi justru konsepnya hanya ya. itu aja. Saya nggak berusaha menerobos hal yang baru, tapi saya hanya melihat bahwa kita harus cerdas dalam berbusana. Fashionable itu untuk semua orang sesuai dengan penampilannya dia, gaya hidupnya dia juga. Kita tetap harus tampil tetap diri kita, Diri sendiri. dan fashionable itu kita bisa karyakan sendiri. Wah, Kita keren. create sendiri. Create sendiri. Wah. Tapi satu hal sih dari tadi perbincangan kita, memang yang bisa saya tarik kesimpulan adalah dari Mbak Vida ini sangat menginspirasi, terutama buat anak-anak muda yang mesti diingetin lagi nih, kalau memang ya kita memang punya impian nih misalnya dari kecil. Dan kapan impian itu bisa terjadi, semua itu kalau aku bisa bilang indah pada waktunya. Iya. Dan ini terbukti loh dari karya-karyanya yang simpul yang hadir gitu ya di tahun 2019. Saya tuh sampai bukan gak ngejar lagi, tapi saya sampai udah lupa gitu bahwa saya punya itu. Jadi ketika itu hadir, saya gini, ini kan mimpi saya dulu gitu. Kok ya sekarang gitu ketika saya usianya segini gitu. Tapi bersyukur karena saya jadi bersemangat kembali. Mungkin ketika harusnya usia itu saya udah aduh males deh pakai dandan. Jadi saya harus berpikir aja malah jadi. Jadi saya harus sekarang mulai berpikir keras untuk selalu tampil yang berbeda, memberikan inspirasi dengan karya saya untuk semua wanita. Wow, jadi nggak wanita aja sih, laki-laki juga. Saya juga bikin. Jadi menambah semangat hidup juga kan ya? Iya betul. Betul. Keren. Itu betul sekali. Pagi hari kalau mau semangat ya, kalau saya itu udah gini. Hari ini pakai baju apa? Hari ini stylenya apa? Itu semangat banget. Benar. Bodoh mau dilihat orang apa enggak, kita bukan mau meeting, mau fashion show, mau apa, tapi harus tampil nice. Untuk diri kita sendiri. Karena kita jadi happy dengan itu. Iya. Kita nggak pernah tahu loh, tapi suatu kali pernah gini. Bajunya kok lucu sekali sih, baju desain siapa? Saya desain sendiri. Jadi gitu. Jadi ternyata orang juga memperhatikan gitu, jadi nggak mungkin lah nggak ada yang merhatiin. Wah keren banget. Jadi mungkin kita bisa simpulkan ya bahwa untuk semua lovely people semuanya, kalau memang punya mimpi, ya jangan takut untuk bermimpi. Dan nggak apa-apa mau sampai usia berapapun, ya moga-moga itu akan terwujud asal mau mewujudkannya. Wah, thank you so much Mbak Vida sudah hadir di sini. Sama-sama. Terima kasih banyak. Menjadi salah satu sosok inspiratif nih di channel Raise the Brutal Tomorrow. Thank you dan ya lovely people jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen di bawah ya dan nantikan episode selanjutnya. Dah.